Oke, halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi bedak materi kita hari ini. Misi eksplorasi kita kali ini benar-benar lumayan bikin merinding sih. Iya banget. Ini salah satu materi sumber yang pas saya baca, saya sampai harus mikir 2 kali. Nah, benar. Jadi gini, coba Anda bayangkan ya, Anda lagi tidur pulas di sebuah kota metropolitan modern. Penduduknya ada sekitar 460.000 jiwa. Kota yang cukup padat ya? Sangat padat. Semuanya tenang, jalanan sepi. Terus tiba-tiba, tanpa ada satupun peringatan di ponsel Anda, tanpa ada suara sirene yang meraung sama sekali, Nggak ada alarm sama sekali ya? nggak ada. Tiba-tiba, sebuah gedung perkantoran 12 lantai di Jalan Harbau. Lenyap gitu aja. Gedung itu nggak pelan-pelan runtuh, tapi langsung berubah jadi tumpukan debu beton sama baja yang meleleh. Nggak ada intersepsi rudal di udara, cuma kehancuran instan. Mimpi buruk banget kan? Itu benar-benar skema real yang mendobrak semua aturan keamanan modern sih. Dan yang bikin catatan dari sumber kita hari ini tuh sangat menarik, sekaligus meresahkan, adalah apa yang terjadi beberapa jam setelah debu itu turun. Oh ya, pernyataan resmi dari militer itu dan? Betul. Kalau Anda baca teks aslinya, mereka cuma merangkum peristiwa apokaliptik itu pakai satu kalimat pendek. Mereka bilang sebuah proyektil jatuh di area terbuka di Tel Aviv dan kejadian ini sedang ditinjau. Area terbuka. Pas saya baca bagian itu di sumber kita, saya sampai ngecek peta 2 kali loh. Iya kan? Sepintas buat orang awam atau media luar yang nggak paham geografisnya, itu kedengarannya kayak insiden kecil. Kayak, oh ada sesuatu yang jatuh di padang pasir, amanlah. Tapi ya penggunaan frasa area terbuka itu sangat kreatif untuk nggak nyebut itu sebagai sebuah kebohongan publik. Karena realitas di lapangan beda banget kan? Ya beberapa meter, puing-puingnya nyebar dan ngerusak belasan kendaraan plus 17 bangunan di sekitarnya. Dalam radius 200 meter ya kalau nggak salah. Benar, memang gedung 12 lantai itu lagi kosong karena kejadiannya jam 3:17 pagi, tapi itu jelas bukan ladang kosong. Area itu dikelilingi kompleks residensial padat dan yang paling krusial, kawah itu cuma berjarak 400 meter dari Kiria. Kirya itu markas besar militernya kan? Semacam pentagonnya mereka gitu. Tepat. Jadi menyebut salah satu pusat komersial dan militer terpadat di Timur Tengah sebagai area terbuka, itu bukan sekedar salah ketik. Itu petunjuk pertama kalau ada masalah struktural raksasa yang lagi mereka tutup-tutupi. Nah ini yang bikin saya benar-benar bingung dari tadi. Maksudnya, kita semua tahu atau seenggaknya publik internasional percaya kalau Israel itu punya sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Yang sistemnya berlapis-lapis itu. Iya, ada Iron Dome buat jarak dekat, David Sling buat menengah, Arrow buat jarak jauh. Pertanyaannya, gimana ceritanya rudal balistik segede bus sekolah bisa tembus semua jaring itu tanpa bikin satupun alarm bunyi? Untuk paham soal itu, kita harus bedah apa yang sebenarnya nabrak gedung itu. Laporan teknis di sumber kita ngidentifikasi senjatanya sebagai rudal balistik presisi buatan Iran. Namanya Hybersekan. Hybersekan. Ini yang generasi ketiga kan? Iya, versi modifikasi generasi ketiga dengan jangkauan sekitar 1.450 km. Tapi masalah utamanya bukan di jarak tempuhnya. Terus di mananya? Di apa yang mereka tambahin ke rudalnya? Ada 2 inovasi kunci. Kendaraan re-entry yang bisa bermanuver, dan lapisan material penyerap radar. Tunggu, berhenti di situ bentar. Material penyerap radar. Maksudnya rudal ini secara harfiah dicat pakai sesuatu yang bikin dia kebal dari radar gitu. Gimana cara kerjanya? Kurang lebih kayak gitu. Jadi sistem peringatan dini kayak jaringan radar Green Pine itu kan kerjanya pakai prinsip gema. Mereka mancarin gelombang elektromagnetik ke langit, terus nunggu gelombang itu nabrak benda padat dan mantol balik. Oke, terus dari pantulan itu komputernya ngitung ukuran sama kecepatan bendanya ya? Bener banget. Nah, material penyerap radar ini bertindak kayak spons peredam suara di studio rekaman. Pas gelombang radar nabrak rudal, material itu nyerap energinya dan ngubah itu jadi panas. Nggak dipantulin balik. Oh wow, jadi radar nggak nerima gema balasan sama sekali atau kalaupun ada pantulan itu lemah banget sampai komputernya ngira itu cuma kawanan burung lewat gitu ya? Tepat sekali. Deteksi radarnya menyusut drastis. Tapi, itu baru setengah dari masalahnya. Masalah satunya lagi adalah manuver kendaraannya. Roket biasa itu punya lintasan parabola yang gampang banget ditebak. Kayak orang lempar bola basket kering gitu kan? Begitu lepas dari tangan, kita tahu jatuhnya di mana. Betul, komputer pertahanan bisa ngitung itu dalam sepersekian detik. Tapi Hybarshekan ini bergeraknya nggak parabola.
Pas dia masuk lagi ke atmosfer, moncongnya bisa ubah arah, meluncur, dan belok-belok di udara. Jadi komputernya pusing nebak target jatuhnya di mana? Dan ngomong-ngomong soal waktu peluncuran, sumber kita nyatat detail waktu yang menurut saya ngeri banget sih. Rudalnya sempat terdeteksi di awal peluncuran kan? Iya, waktu lagi naik dengan kecepatan Mach 5, tapi pas sampai di ketinggian 80 kilometer, Yang mana itu udah di luar jangkauan Iron Dome. benar. Di titik itu, rudalnya tiba-tiba menghilang dari layar radar operator. Hilang selama 11 menit penuh. 11 menit. 11 menit kebutaan total. Buat Komando Pertahanan Udara, 11 menit tanpa data pelacakan itu ibarat kekekalan. Layar mereka kosong blong, nggak ada data ketinggian, nggak ada kecepatan, otomatis sistem nggak bisa nyalain siren, karena nggak tahu kota mana yang diincer. Gini ya, biar saya coba analogikan buat Anda yang lagi dengerin. Ini tuh kayak Anda lagi main dodgeball sama orang, terus orang itu ngelempar bola keras banget ke muka Anda, tapi tiba-tiba ada tirai hitam turun nutupin mata Anda. Anda tahu ada bola yang lagi melayang ke arah Anda, tapi Anda buta total. Iya bener. Terus tirai itu baru ditarik ke atas pas bolanya udah 1 sentimeter dari hidung Anda. Nggak ada waktu buat menghindar. Analogi yang pas banget. Dan di kejadian aslinya, rudal itu meluncur buta sejauh 110 km selama 11 menit itu. Baru muncul lagi di radar pas ketinggiannya tinggal 4 km di atas langit Tel Aviv. Cuma nyisain waktu 4 detik sebelum hantaman. Cuma 4 detik. Jangankan manusia buat lari ke bunker, komputernya aja nggak punya cukup waktu buat mutusin nyalain sirin. Astaga. Dan itu kan berarti ngeruntuhin seluruh arsitektur keselamatan kotanya ya. Maksudnya, selama puluhan tahun, doktrin keamanan mereka selalu bertumpu pada jaminan waktu dari teknologi. Benar sekali. Kalau Anda tinggal di daerah perbatasan, Anda punya waktu 15 detik. Kalau di Tel Aviv, 90 detik. Semuanya, dari desain bangunan sampai prosedur sekolah, dibangun di atas asumsi peringatan dini itu. Dan kegagalan 11 menit ini bukan sekedar alat rusak, tapi hancurnya fondasi psikologis negara tersebut. Tepat. Sistem itu didesain buat roket jarak pendek yang bising di radar, bukan rudal balistik hipersonik yang bisa ngilang. Yang bawa kita ke pertanyaan besar selanjutnya. Kalau kegagalannya sefatal ini, sampai melucuti pertahanan miliaran dolar mereka, kenapa militer cuma bilang sedang ditinjau? Bukannya wajar kalau mereka panik dan umumin darurat nasional? Karena kebenaran operasionalnya terlalu menakutkan buat disebarin ke warga yang lagi tidur. Coba perhatiin peta jatuhnya rudal tadi. Selain Kiria, di sebelah kawah itu ada jalan tol Ayalon, urat nadi lalu lintas utama di sana. Oh iya, sama Azrieli Center juga kan, yang banyak gedung pencakar langitnya? Betul, dan sumber KIPA ngasih variabel waktu yang krusial. Kalau aja rudal itu datang 15 detik lebih lambat, itu bakal ngehantam tepat di jam sibuk pagi hari. Ratusan mobil di jalan tol bisa kena. Dan kalau melenceng sedikit ke barat laut, ribuan keluarga di perumahan bisa habis. Jadi, pemerintah sebenarnya tahu betapa dekatnya mereka sama korban jiwa massal ya? Sangat tahu, kata-kata sedang ditinjau itu pada dasarnya adalah kode militer untuk kami belum punya solusi, jadi tolong banget jangan bikin warga panik. Jadi kebungkaman ini lebih ke kontrol kerusakan psikologis ya? Benar banget. Bayangin kalau pemerintah bikin konferensi pers terus bilang, radar tercanggih kita dibutakan semalam, dan jujur aja, besok malam rudal lain bisa jatuh di atap rumah kalian tanpa sirene. Apa yang terjadi? Kepanikan massal. 9 juta warga bakal berebut ngosongin supermarket, jalan tol macet total, orang mau kabur, ekonomi bisa lumpuh hitungan jam. Betul. Makanya Iran milih jam 3 pagi buat ngehantam gedung kosong. Mereka emang nggak peduli sama gedungnya. Tujuan utama mereka itu pembuktian. Pembuktian kalau mereka bisa masuk tanpa ketahuan. Iya. Mereka ngirim pesan, kami bisa taruh hulu ledak berat di jarak 400 meter dari komando tertinggi kalian, dan kalian nggak bakal sadar sampai debunya ngepul. Itu teror psikologis permanen. Mengubah rasa aman jadi ketakutan ya. Wah. Dan ini nyambung banget ke bagian yang menurut saya paling gila dari sumber kita. Sisi ekonominya. Karena pas kita ngomongin ketakutan, ujung-ujungnya uang merespon lebih cepat dari apapun. Ekonomi asimetris yang terjadi di sini emang nggak masuk akal sih, kalau dilihat angkanya. Benar. Di laporan yang kita bedah, biaya produksi satu rudal Khaibar Shekan yang dimodifikasi itu sekitar 2,8 juta dolar Amerika kan? Iya, sekitar segitu. 2,8 juta dolar. Buat negara maju, duit segitu paling cuma cukup buat beli bensin jet tempur buat beberapa bulan. Murah banget. Terus, pas kita lihat kerusakan finansial di pihak lawan dalam 24 jam pertama,
Reaksi pasarnya sangat brutal. Cuma butuh waktu 1 jam setelah bursa saham Tel Aviv buka dan berita hantaman tanpa sirene ini bocor, indeks pasarnya langsung anjlok 2,1%. 2,1% itu nilainya gede banget loh. Sekitar 4,3 miliar dolar menguap cuma dalam 60 menit. Emang sih pasarnya pelan-pelan pulih di hari-hari berikutnya, tapi kepanikan investornya udah kerasa. Tapi yang lebih parah, dampak ke sektor propertinya. Ya, sumber kita nyebutin kalau valuasi properti residensial di radius 2 km dari kawah itu langsung drop 12% semalaman. Kenapa bisa secepat itu? Toh bangunannya kan bisa diperbaiki. Begitu nggak cuma dinilai dari batu batanya, mereka bayar mahal buat jaminan keamanan negara. Orang mau tinggal di Tel Aviv karena percaya Iron Dome bakal ngelindungin apartemen mereka. Ah, masuk akal. Begitu rudalnya tembus, premi keamanan dari rumah itu langsung hilang. Betul. Dan penurunan 12% itu secara kumulatif udah ngehapus sekitar 800 juta dolar nilai kekayaan milik warga biasa. Gila. Balik lagi ke analogi ya, tapi kali ini soal biaya. Ini tuh kayak ada tetangga Anda yang ngabisin uang mungkin Rp100.000 buat bikin ketapel. Terus dia lempar batu gede ke jendela ruang tamu Anda pas kena malam. Lempar batu kan murah ya. Sangat murah. Tapi buat Anda yang rumahnya kena lempar, Kerugiannya bukan cuma soal beli kaca baru. Saya kan jadi sadar nih, alarm mahal di rumah saya ternyata nggak bunyi pas dilempar batu pakai ketapel. Persis. Terus besoknya Anda harus ngapain? saya terpaksa ngeluarin puluhan juta, saya harus ganti semua kaca pakai kaca anti peluru, pasang kawat berduri, sewa satpam 24 jam. Dan yang paling nyebelin, saya tahu tetangga itu masih punya ratusan batu murah di garasinya. Rasio biayanya bener-bener gila. Dan dalam skala makro negara ini, tagihannya adalah mimpi buruk anggaran. Untuk adaptasi, mereka butuh sekitar 18 miliar dolar kalau mau perkuat struktur semua bangunan vital biar tahan hantaman rudal. 18 miliar. Tapi itu kan nggak nyelesain masalah radar yang buta. Kalau mau perbarui jaringan radar darat ke generasi baru yang bisa nembus material penyerap tadi, butuh tambahan sekitar 6 miliar dolar lagi. Dan sumber, kita juga bahas opsi paling mutakhirnya kan? Yang pakai satelit itu? Betul. Opsi satelit itu solusi pamungkas. Jadi daripada radarnya lihat ke atas dan nunggu gema, mereka pasang konstelasi satelit peringatan dini yang lihat ke bawah dari luar angkasa. Oh, jadi dia ngelacak emisi panas dari mesin roketnya pas awal meluncur ya? Biarpun dicat pakai material apa juga, panasnya pasti tetap kelihatan di sensor inframerah. Tepat. Tapi membangun jaringan satelit baru ini biayanya sekitar 9 miliar dolar. Wow, jadi kalau di total, modal lawan yang cuma 2,8 juta dolar itu berhasil maksa negara ini ngeluarin biaya pertahanan sampai 33 miliar dolar? Ini serangan berbiaya rendah yang paling efektif yang pernah saya baca. Mereka emang nggak ngincer nyawa tentara. Mereka ngincer kebangkrutan lawannya cuma buat mempertahankan rasa aman. Yang akhirnya bawa pemerintah ke persimpangan yang mustahil ya, dilema resolusi. Mereka nggak punya uang dan waktu buat ngeksekusi semua solusi tadi sekaligus. Iya, mereka harus milih. Opsi pertama adalah penerimaan taktis, mengalokasikan 18 miliar tadi untuk bangun tempat perlindungan sipil, mengedukasi publik kalau sirene mungkin tidak akan bunyi lagi, kalau dengar ledakan langsung tiarap. Tapi secara sosiologis ini racun banget loh. Sumber kita nekenin kalau hilangnya rasa aman ini dampaknya panjang. Kalau pemerintah bilang mulai sekarang nggak ada lagi peringatan 90 detik, masyarakat bakal hancur dari dalam. Betul. Siapa juga investor yang mau buka perusahaan teknologi di kota yang bisa rata sama tanah tanpa alarm? Keluarga kelas menengah pasti bakal pindah ke luar negeri. Eksodus massal ini bakal bikin ekonomi nyusut permanen. Kepercayaan sipil itu fondasi ekonomi modern. Makanya opsi pertama ini terlalu berisiko secara politis. Yang bawa kita ke opsi kedua, solusi teknologi raksasa, yaitu memprioritaskan proyek satelit 9 miliar dolar tadi. Kedengarannya lebih logis kan? Selesaikan masalah teknologi dengan teknologi yang lebih canggih. Tapi, tunggu dulu. Di catatan kita, ada satu detail teknis yang ngerusak rencana indah ini. Waktu pengerjaannya. Nah itu dia. Satelit militer itu nggak diproduksi massal kayak mobil. Dari mulai desain, perakitan sensor, sampai integrasi ke Iron Dome, proyek segede ini paling cepat butuh waktu 4 tahun. 4 tahun. Jujur pas baca bagian ini saya sampai merinding. 4 tahun itu lama banget. Terus selama 4 tahun masa tunggu itu apa yang bakal terjadi? Lawan mereka kan nggak bakal bilang, oh kalian butuh 4 tahun, santai kita tungguin. Jelas enggak. Mereka akan terus produksi ribuan Khaibar Shekan, dan jutaan warga harus hidup tiap malam
dengan kesadaran penuh kalau rudal itu bisa jatuh kapan aja, dan mereka baru tahu pas atap rumahnya rubuh. Ini beneran krisis eksistensial. Mau milih bangun bunker atau satelit mahal, nggak ada satupun opsi yang bisa langsung ngembaliin ilusi keamanan yang mereka punya sebelum jam 3:17 pagi itu. Sekali ilusinya pecah, ya pecah selamanya. Sangat tepat. Wow. Jadi, mari kita tarik napas bentar dan rangkum perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari satu gedung kosong yang jadi debu di tengah malam. Terus kita lihat gimana lapisan tipis material penyerap radar bikin kebutaan 11 menit yang ngehancurin doktrin pertahanan negara. Lalu kita lihat juga strategi psikologis di balik kebungkaman pemerintah. Iya, bener. Dan gimana rudal seharga 2,8 juta dolar itu ngejebak sebuah negara buat milih dilema 33 miliar dolar. Menerima rasa tidak aman yang bikin ekonomi hancur pelan-pelan, atau berjudi sama nyawa selama 4 tahun nungguin satelit. Dan bagi Anda yang mendengarkan, sumber kita hari ini ngasih studi kasus yang sempurna tentang kerapuhan modernitas, inovasi musuh yang murah tapi ditargetin ke titik buta spesifik dari sistem yang mahal, ternyata bisa bikin pertahanan termegah di dunia jadi rongsokan dalam sekejap. Benar-benar membuka mata sih. Benteng terkuat pun bisa runtuh kalau ditekan di titik yang pas. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran yang ingin saya bagikan dari data yang kita bahas tadi. Kita lihat 800 juta dolar nilai properti musnah cuma karena persepsi keamanan hilang. Coba Anda renungkan ini. Silahkan. Jika serangan tanpa sirene ini bukan anomali, tapi jadi rutinitas selama 4 tahun ke depan, mungkinkah kejatuhan kota metropolis ini bukan karena ledakan dari rudal itu sendiri, melainkan kota itu mati perlahan dari dalam karena kebangkrutan sosial dan ekonomi saat orang-orang sadar kalau rasa aman udah terlalu mahal untuk dibeli. Wah, pertanyaan yang sangat provokatif dan jujur bikin ngeri. Apakah ketakutan bakal jadi senjata pemusnah massal yang sesungguhnya? Luar biasa. Terima kasih banyak sudah nemenin saya membedah kerumitan materi kita hari ini. Semoga diskusi ini ngasih Anda kerangka berpikir baru soal teknologi, biaya dari sebuah keamanan, dan psikologi kita di tengah krisis. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.